A Day in My Life berbagi tips gimana caranya menjemur cucian agar tidak menempati tempat yang luas, artinya bisa hemat tempat gitu guys. Hai guys, pada video kali ini aku mau share kegiatan kembali ya, share tips gitu. Ini diawali dengan aku lagi naruh cucian yang kotor ke keranjang cuciannya, karena rencananya hari ini aku mau nyuci guys. Tapi sebelum nyuci aku mau awali pagi ini dengan nyapu-nyapu dulu guys. Beberes tipis-tipis dulu, ini aku sapu di ruangan samping dan ruangan tengah. Hari ini nggak ngepel ya, cukup nyapu-nyapu aja. Karena memang jujur kalau ngepel itu emang nggak tiap hari banget guys. Sebenarnya sih pengennya tiap hari gitu ya ngepel, tapi apalah daya, apalah upaya gitu. Hanya niat dan keinginan saja. Kita sudah benar-benar usahakan, tapi mau gimana lagi ya, nggak bisa tiap hari kita ngepel. Ya nggak apa-apa aja. Tapi kalau nyapu wajib banget, nggak boleh ketinggalan kalau nyapu, asalkan tetap bersih aja. Terlebih kita punya bocah yang masih kecil banget alias bocil yang kurang dari 1 tahun gitu ya. Jadi masih aktif-aktifnya sekarang, makanya ini lantai juga harus benar-benar bersih. Setelah nyapu tipis-tipis, ini aku mau nyuci guys. Hari ini kebetulan hari Minggu, jadi aku punya banyak waktu yang benar-benar produktif untuk bantuin istri ngerjain kerjaan rumah. Nyucinya aku nggak ngerekod ya, tapi ini langsung aja aku bawa keluar dan isian cucian ini tuh udah aku cuci dan udah dibersihin, pokoknya siap tinggal dijemur aja. Tapi sebelum aku jemur ini malah ada nasi dikeringkan seperti ini, ngeganggu banget. Jadi rencananya ini itu aku mau pindahin ke atas gitu guys, karena di sini aku mau taruhin tempat aku ngejemur pakaian itu. Tapi sebelumnya ini aku ambil tangga dulu yang di dalam rumah itu aku keluarin, karena ini aku pakai nanti naikin nasi yang untuk dikeringkan itu guys. By the way, sisa nasi ini itu bukan mubazir, sisa kita makan-makan seperti biasa sehari-hari gitu ya, tapi ini nasi sisa kita begawe gitu. Orang Lombok tahu dong begawe itu apa, terlebih lagi musim-musimnya sekarang begawe banyak banget. Jadi biasalah kalau di Lombok lah, kalau lagi musim begawe itu banyak banget sisa-sisa nasi. Seperti di video sebelumnya, jadi nasi sisa begawe itu dimanfaatin sama istriku tuh buat kerupuk nasi. Tapi kali ini nggak dibuat kerupuk nasi ya, tapi sengaja dijemur, dibuat gegereng gitu. Kalian tahu nggak gegereng itu bahasa Lombok ya? Nggak tahu deh nama bahasa Indonesia istilah di daerah kalian itu apa, tapi mungkin bahasa Indonesia itu nasi kering gitu. Jadi itu nanti juga produktif, bisa kita jual. Kalau nggak salah 2.000 sampai 2,5 gitu. Pengampasnya tuh pada datang nawarin per kilonya. Jadi itu bisa dijual kembali ya. Kalau misalkan kita nggak bisa jual, kita juga bisa olah nanti jadi dipang, jadi apa pokok jajanan-jajanan gitu guys, bisa kok. Cucian ini tuh cucian kemarin sore ya, makanya dijemurnya itu nggak kering kemarinnya itu, dadinya itu sampai malam dan pas pagi-paginya juga belum kering. Akhirnya tadi pagi-pagi banget itu dikeluarin sama istriku, dan alhasil setelah aku lagi selesai nyucinya ya udah deh cucian ini tuh pada kering semuanya. Alhamdulillah. Hari ini juga cuaca sangat begitu panas banget, sangat beruntung banget hari ini itu aku cucian banyak. Jadi mudah-mudahan hari sampai sore nanti itu nggak hujan, karena berhubung sekarang kan musim hujan gitu ya guys ya. Jadi kita harus benar-benar memanfaatkan waktu untuk kita bisa mengerjakan sesuatu apapun, misalkan nyuci terlebihnya. Next, sekarang aku mulai ngejemur pakaiannya ya, dan yang tadi itu cuman memindahkan, bukan memindahkan, tapi memang karena udah kering ya udah diamankan saja. Dan sekarang cucian yang tadi itu aku mulai ngejemurnya. Cucian hari ini lumayan banyak banget guys, karena memang berhubung ada beberapa hari terakhir ini hujan turun, belum lagi anak kami Gibran lagi kurang sehat gitu. Jadinya istriku kan suka cicil-cicil cucian gitu, makanya pada numpuk begini guys. Jadi alhamdulillah di hari libur ini aku bisa ikut mengerjakan kerjaan kita bersama, aku bisa ikut kerjakan ya, termasuk cucian ini juga aku juga bisa kerjakan. Ayo nih, siapa di antara kalian para suami yang suka nyuci pakaian, yang ngebantu-bantu istri untuk mengerjakan percucian, komen di bawah ya. Karena kalian jangan pernah gengsi nyuci, kalian jangan pernah gengsi ngejemur pakaian, karena itu aku yakin banget itu adalah amal ibadah kita juga, karena kita juga bisa meringankan pekerjaan istri. Keranjang pertamanya udah selesai aku ini guys, tapi aku masuk lagi untuk mengambil cucian berikutnya. Tapi aku lagi nemu istri di dapur lagi masak labu siam. Ini loh labu siam yang kemarin dikasih sama subscriber setia dan penonton setia channel YouTube Bazar Kerta itu. Aku ucapin makasih banyak ya, karena udah ngasih labu siam ini. Mudah-mudahan dimurahkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusannya, amin. Setelah itu aku juga ngelirik, ternyata ada cilok yang udah dibeli sama istriku, terus ada sausnya seperti ini. Ya udah deh, aku embat saja sebentar. Karena bukan rahasia umum lagi ya, orang nyuci itu nggak tahu kenapa cepet banget laparnya. Gimana nih ibu-ibu yang sering banget nyuci, bener kan? Komen di bawah ya.
Pas aku lagi nyuci dan ngejemur pakaiannya, istriku malah sibuk di dapur itu bikin sambal komak cilok. Kenapa aku sebut sambal komak cilok? Karena ini terbuat dari komak dicampur dengan cilok, makanya disebut sebagai sambal komak cilok. Sambalnya juga udah jadi, ini juga airnya udah mendidih. Labu siam yang tadi diiris-iris itu dimasukkan guys. Jadi hari ini kita buat sayur bening dicampur dengan sambal komak cilok. Kayaknya itu deh menu makan kita siang ini. Aku rasa itu udah mantap banget. Kalau yang ini istriku lagi metik daun sagar yang ada di halaman depan rumah. Sengaja kita tanam daun sagar ini karena memang bener-bener banyak banget khasiatnya. Daun sagar ini kita mau campurkan dengan labu siam sayur bening ini guys. Tapi sebelumnya ini dicuci, dibersihkan terlebih dahulu. Lalu kemudian kalau udah dibersihkan, ya udah deh nanti kita campurkan dengan labu siam ini. Menurut aku ini adalah campuran yang pas banget. Daun sagar nggak sih bahasa Indonesianya? Komen di bawah ya, mungkin kalian yang di luar Lombok. Tapi kalau misalkan orang Lombok kayaknya udah pada tahu deh ini apa. Dan itu bener-bener banyak banget khasiatnya. Buat kalian yang nggak tahu khasiat daun sagar, coba deh cari di Google, pasti banyak banget tuh khasiatnya. Makanya aku rekomendasiin kalian itu harus banget seenggaknya tuh punya daun sagar di depan rumahnya. Nah sekarang aku lagi ambil keranjang cucian yang kedua ya. Tadi itu aku udah yang pertamanya, dan sekarang di bagian kirinya ini adalah keranjang cucian yang kedua. Seperti yang aku bilang di awal, cucian hari ini tuh banyak banget guys. Tentunya kalau cucian banyak, pasti dong tempat kita ngejemur itu pasti membutuhkan lokasi dan tempat yang luas. Buat kalian yang mungkin punya lokasi yang luas ya nggak apa-apa. Tapi misalkan buat kita yang punya lokasi yang sempit, itu kita harus pinter-pinter ngaturnya. Gimana caranya cucian yang banyak itu tidak memakan tempat. Kayak yang mau aku jemur sekarang ini adalah sarung. Sarung itu kan kita tahu ukurannya lumayan besar gitu ya. Dan kalau kita tidak pinter menjemurnya, bisa banget itu memakan tempat. Oke lah, kalian yang punya lokasi yang luas yang nggak masalah pakai cara yang memang cara-cara terlama gitu. Tapi bagaimana halnya dengan kita yang punya lokasi yang sempit? Ya kita harus pintar-pintar mengatur strategi. Salah satunya kita harus punya banget yang namanya jepitan jemuran seperti ini, karena ini tuh bermanfaat banget. Pertama-tama kita siapkan hangernya, lalu kemudian kita tempelkan sarung ataupun kain ataupun apa yang ukuran besar itu ke hangernya seperti ini. Kalau memang udah kita tempatkan dan posisikan seperti ini, kita tinggal jepit aja pakai jemuran jepitan itu guys. Jadi begitu aja seterusnya. Pokoknya setiap jemuran yang ukurannya besar kita bisa manfaatkan cara yang seperti ini guys ya. Mungkin ada di antara kalian yang udah tahu caranya seperti ini ya, alhamdulillah. Tapi tidak menutup kemungkinan ada di antara kalian yang belum tahu caranya. Karena jujur aku juga baru tahu cara seperti ini itu semenjak pertengahan kita menikah. 1 tahun pertengahan menikah itu aku baru tahu caranya seperti ini. Dulu pas aku lagi nyuci, kalau misalkan ada cucian misalkan ukuran besar sarung, kain, handuk seperti ini, aku tuh bener-bener mencari lokasi yang memang harus dijemur, ya tidak pakai hanger seperti ini. Tapi ternyata pas aku setelah menikah baru tahu deh, ternyata sarung ataupun handuk atau mungkin ada cucian yang ukuran besar, kita bisa pakai hanger seperti ini dengan alat bantu jepitan jemuran seperti ini nih guys. Dan menurut aku ini itu bener-bener hemat banget, tidak memakan tempat guys. Yang udah tahu pasti di komen, ah yang itu kan udah cara lama, biasa aja kali. Tapi tidak menutup kemungkinan sekali lagi ada yang nggak tahu caranya. Mungkin dengan melihat video aku pertama kali ini, mudah-mudahan kalian terinspirasi guys. Oke guys, segitu dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, serta tekan loncengnya biar dapat notifikasi video terbaru dari aku. Terima kasih sudah menonton, see you next video.